Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maya, perkenalkan nama saya Gilang Syahputra dari kelas 1 Konstruksi Sipil 3 dengan NIM 24013210008, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS yaitu praktek Revit membuat board file. Yang pertama kita membuat board file dulu. Nah, selanjutnya kita membuat lembar kerja baru yaitu new. Kita pilih yang struktural template, kita hapus dulu, lalu kita pilih new, lalu family kita pilih yang Inggris, lalu kita cari structural foundation. Oke, kalau sudah gini, sudah jadi seperti ini, lalu kita pencet extrusion, lalu kita pilih yang circle dengan radius sekitar 600, lalu kita klik. Kalau sudah seperti ini, kita lihat di frontnya, lalu di extrusion end-nya kita pilih 5000. Oke, sudah seperti ini, lalu kita pencet fondasi yang tadi kita buat atau board file-nya, kita pilih materialnya kita pilih cast in place. Oke, sudah. Lalu kita ganti patternnya kita ganti concrete, apply. Oke, bisa kita lihat di sini 3D-nya ya. Mungkin sudah jadi kurang lebih seperti ini sih. Yap, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin itu untuk board file ya. Oke, setelah kita membuat board file tadi, selanjutnya kita ingin membuat kolom. Ini kita sudah ada di lembar kerja baru ya. Nah, oke. Selanjutnya kita pilih file, new, kita pilih family-nya lagi, English, lalu kita cari matrix yang struktural kolom. Kita open. Nah, kalau sudah seperti ini, depth-nya kita ubah menjadi 1500 dan width-nya ini kita ubah menjadi 1500 juga. Maaf, 1500. Oke. Ini kita bisa move biar tidak mengganggu ya. Oke. Selanjutnya kita buat extrusion lagi. Kita buat circle di tengah, ukurannya menyesuaikan sama width dan depth ini. Oke, kita centang. Nah, kita langsung beralih ke front. Di front ini kita lihat ukurannya di sini 6000 ya. 6000. Lalu kita enter. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pencet kolom tadi yang sudah kita ubah ke 6000. Kita pencet materialnya. Kita ubah menjadi cast in place. Cari concrete. Nah, ini concrete cast in place yang ini. Oke. Apply. Oke, kalau sudah seperti ini, tandanya kolom kita sudah jadi. Kita bisa lihat di sini. Ini kolom yang kita telah buat tadi. Kita bisa langsung save aja. Oke, setelah kita membuat board file, lalu kolom tadi, selanjutnya kita membuat pier head. Nah, membuat pier head ini kita pastinya balik lagi ke yang tadi, ke new, lalu ke family. Kita cari ke English, lalu kita cari matrix struktural kolom. Nah, kalau sudah seperti ini, depth-nya kita atur ke 2000. Oke, lalu width-nya ini kita atur ke 10.000. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut ke front-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita create, lalu kita buat reference plan yang sejajar dengan ini ya. Kita tarik aja. Oke. Lalu kita buat lagi
reference plan-nya kita tarik ke bawah, ininya kita atur 1600. Oke, 1600. Lalu ininya pun sama, kita tarik ke bawah, kita atur ini jaraknya 1600. Oke, kalau sudah seperti ini langsung aja. Selanjutnya kita ingin membuat garis di bawah ininya, yaitu ukurannya, sebentar, reference plan lagi, ini kita buat garis dulu yang sejajar. Oke, lalu di tengah-tengah sini kita buat lagi satu, jarak di sini kita buat 100, maaf 1000 maksudnya, 1000. Oke, lalu kita copy paste aja ini 1000. Oke, kita bisa delete. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita buat extrusion, kita buat yang garis line, lalu kita tarik garis dari sini ke sini, lalu ke sini, kita ke sini, ke sini. Maaf, ini ada sedikit salah, kita delete aja, kita dari ulang. Yes, dari sini nih ke sini, kita ke sini, lalu ke bawah, samping sini, kita ke sini, sini. Oke, sudah jadi seperti ini perhatiannya, kita langsung bisa ke 3D-nya. Masih tipis seperti ini, kita atur extrusion end-nya ke 2000. Oke, sudah seperti ini bentuknya. Lalu kita pilih materialnya kita gunakan lagi yang cast in place seperti yang board pile dan kolom. Concrete, cast in place, kita apply, lalu grafiknya bisa kita ubah ke nggak perlu sih. Oke, udah gini aja. Lalu peerhead kita sudah jadi, mungkin begini kurang lebih. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membuat board pile, kita telah membuat kolom, kita telah membuat yang terakhir itu ada peerhead. Selanjutnya kita membuat bearing. Nah, cara membuat bearing pastinya kita balik lagi ke file, kita pilih new, kita pilih family, lalu kita pilih yang English, kita pilih cari yang metric structural foundation. Oke, kalau sudah seperti ini kita pilih menu insert, of create, reference, lalu kita tarik aja, ini kita atur 400. Oke, ini bisa kita copy paste. Nah, kita ke bawah atur ke 800. Oke, lalu kita buat lagi garis. Nah, ini nggak usah, delete. Lalu kita buat lagi garis sini secara acak saja. Ini kita atur 400. Oke, lalu kita bisa copy paste ke sampingnya ini 800. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa mengatur yang ininya. Pertama-tama kita buat lagi yang tadinya reference plan-nya kita buat secara acak aja garisnya, kita atur ininya 100. Lalu dari sini kita bisa copy paste CO, copy sininya 300, lalu bisa kita copy paste lagi 100. Oke,
sudah seperti ini. Selanjutnya kita ke yang tadi, floor plan-nya. Kita ke extrusion, kita buat yang rectangle. Kita buat seukuran memenuhi saja yang tengah-tengah ini. Oke. Lalu ini extrusion startnya kita ke 0. Lalu kita pilih ini 100. Oke. Kita checklist, sudah kita checklist, kita bisa lihat covernya lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke levelnya. Kita pilih ke extrusionnya. Extrusion kita pilih sekarang yang circle. Circle kita tengahin, lalu sama ratakan ukurannya. Nah, ini kurang lebih radius 400. Kita centang. Kita pencet. Startnya kita tulis ke 100. Lalu N-nya ini kita tulis ke 300. Kita bisa balik lagi memastikan di frontnya. Maaf, mungkin ke 400 di sini. Oke, untuk memenuhi jaraknya ya. Lalu kita balik lagi ke levelnya. Kita create extrusion. Kita pilih yang rectangle lagi. Nah, kita samakan lagi, kita tumpuk. Di sini kita checklist, lalu startnya kita tulis di 400 sampai N-nya ini kita tulis di 500. Kita balik lagi ke frontnya, kita pastikan. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa untuk kita mengganti materialnya atau kategorinya, kategori materialnya. Kita cari yang beton cast in place lagi, concrete cast in place lagi. Nah, ini concrete cast in place, kita apply. Ini sudah ada sih sebenarnya ya. Apply, oke. Lalu kita bisa lihat ke 3D-nya. Kurang lebih seperti ini tampak dari bearingnya. Bisa kita save aja. Save. Kita tulis bearing. Oke, save. Mungkin segitu bearing. Selanjutnya kita akan membuat girder. Oke, setelah kita membuat bearing tadi ya, selanjutnya kita membuat girder. Kita balik lagi ke new, kita ke family, ke English, kita cari yang metric, framing beam and brace ini. Oke, udah keluar. Kita langsung isi aja di sini 30.000. Lalu kita push balok tengah ini. Kita ke left. Oke, di sini kita create aja reference plan. Kita buat garis saja yang panjangnya acak. Kita atur ke 300. Lalu kita bisa copy ke atas. Copy ke atasnya 100. Lalu ke atasnya 700. Ke atasnya lagi 100. Dan yang terakhir ini 300. Oke, lalu kita create lagi. Sekarang tegak lurus atau vertikal ke bawah. Ukurannya 100 dulu. Lalu bisa kita copy paste saja. 200 ke kanan. Lalu dari sininya 400. Ini juga bisa kita copy paste. Sini 400. Oke, sudah seperti ini. Kita bisa langsung aja ke extrusion. Ini name-nya kita ganti ke right. Kita pilih yang lain udah. Lalu ke kanan. Kita ke bawah. Bentuk menyerupai girder. Sesuai titik-titiknya. Oke. Sudah kita checklist, kita lihat ke 3D-nya. Oke. Nah, karena tadi kita udah atur like-nya ke 30.000, maka sini pun 30.000. Oke. Jangan lupa kita ganti materialnya. Jadi
cache in place. Oke. Kalau mau diganti pula ininya, grafiknya kita ganti jadi konkret. Ini pun konkret. Oke, sudah jadi. Bisa kita save aja. Ini namanya girder. Save. Oke, mungkin terakhir kita akan melanjutkan penyatuan family tadi yang sudah kita buat, yaitu girder, kolom, board pile, terusnya ada bearing, ada pier head. Nah, di sini kita akan satukan nih. Pertama-tama pastinya kita udah ngebuka halaman struktural template ya. Kita nggak pakai family karena kita tujuannya sekarang buat nyatuin ini jadi satu. Kita buka arsitektur, lalu kita buat grid dulu nih. Garisnya bebas aja dulu, grid bawah. Lalu di sini kita bisa copy jaraknya ke bawah 3000, lalu 2500, lalu 3000. Karena ada 5 ya. Lalu kita bisa buat grid lagi. Grid sekarang yang vertikal. Di sini kita bisa copy jarak ke kanannya 30.000, lalu 30.000 lagi, 30.000. Mungkin kepanjangan ya, nggak apa-apa kok, nggak terlalu berpengaruh juga sih. Yang penting jarak D-nya pas gitu di 30.000. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke sini. Kita harus atur dulu. Ini kita bisa copy dulu, copy dia ke bawah, minus 2500. Ini kita pindahin aja, kalau enggak sini move, atau ini kita hapus aja, nggak apa-apa. Kita copy aja manual, copy bawah ini 2500. Oke, minus 2500. Lalu ini bisa kita atur jadi 6000. Oke, dia udah naik ya. Terusnya sini copy lagi, sini 8000, dan terakhir kita copy lagi ke sini biar di presisi 9500. Oke. Nah, selanjutnya kita namain. Yang pertama ini kita namain file. Kedua ini kita namain file head. Yang ketiga ini kita namain pier head. Yang keempat ini kita namain girder. Dan terakhir kita namain deck slab. Oke. Nah, kalau sudah begini, kita langsung aja ke perangkat dulu. Jadi bisa kita move dulu ya biar nggak mengganggu. Move. Bisa di move. Oke, seperti ini kita tambahin dulu file cap-nya.
Pertama kita pilih komponen, gas komponen. Nah, ini kita edit di sini jadi 7000, sini 4000, dan di sini 2000. Oke. Kita apply ya. Oke. Nah, buat kayak gini kita bisa pasin aja. Taruh sejajar sama garis tiga ini. Oke, selanjutnya kita bisa masukin board file. Board file itu ada di fondasi. Kita load family. Nah, tadi yang kita udah buat tadi, board file, kita open. Kita masukin aja di tengah-tengah sini. Ya, masukin aja. Oke, kalau ada kekurangan gini kita bisa copy aja sih. Oke, sudah seperti ini. Kita bisa lihat 3D-nya dulu. Nah, ini posisi board file masih di atas. Padahal itu kita harus ke bawahin. Control. Tadi ini kita buat di file apa ini min 7000. Oke. Sebentar ini mau di oke. Mungkin ini biar lebih jelas. Kurang lebih seperti ini. Kita udah masang file PP, kita udah masang board file-nya. Selanjutnya kita pasang kolomnya. Kita langsung ke kolom aja, kita buat family. Kolom yang tadi kita buat, kita buka aja, lalu kita pasangnya. Nah, ini dia ada notifikasi kalau misalkan posisinya berubah, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa benerin. Oke, 3D-nya. Nah, ininya aja paling kita benerin. 7000 benar. Levelnya kita pilih aja apa-apa. File kita buat jadi pakai min 7000 aja nih. 7000. Oke, udah benar ya. Udah rapi lagi. Selanjutnya kita masukin peerhead-nya. Nah, peerhead itu ada di kolom. Kita lihat family. Kita buka peerhead, mana tadi peerhead. Nah, ini kita masukin aja. Di sini misalkan. Nah, sini dia muncul di sini. Nah, tadi udah ada tuh. Ulang kolom, family, peerhead gitu. Oke, kita taruh tengah-tengah aja, biar gampang. Lalu kita putar dulu pastinya. Putar peerhead-nya. Nah, ini dia. Set. Kita putar. Nah, lebih seperti itu. Lalu kita move ke tengah-tengah. Kurang ini sampai sepresisi mungkin dia di tengah. Ya.
posisi ya. Oke, sudah cukup mungkin segini. Lalu kita supaya kita nggak mengulang cara yang sama, kita bisa copy aja. Copy, kita taruh di sini. Lalu kita taruh di sini. Kita lihat di 3D-nya. Nah, di sini karena dia bentuk kolom yang vertikal, lalu kita buat aja ke Angular Drive. Lakukan pada ketiga peer head-nya ya. Vertikal, selain ke Angular Drive. Terusnya ini kita taruh di peer head. Ini oke, ini kita ganti dulu ke girder misalkan. Ini oke, karena ini sambang kita tinggal atur aja lagi karena dia ininya berarti kita minus 2000-an sini, min 2000, kita coba dulu ya. Oke, berarti min 2500. Oke, udah pas di sini. Selanjutnya kita pasang bearing ya. Bearing itu ada di fondasi. Bearing ini open. Nah, jarak bearing ini cukup sedikit karena dari tengah sini dia ada jarak sedikit ke sini. Dia di tengah-tengah sini. Sekitar sini. Yap. Ya, kurang lebih seperti ini. Supaya gampang kita bisa copy paste saja. Kita pencet bearingnya dulu. Ya, copy. Taruh tengah, pastikan dia posisinya di tengah. Lalu kita copy. Pastikan juga dia posisinya di tengah. Belum copy tadi. Pastikan posisinya tengah. Ya. Oke, lakukan pada keempat bearingnya. Copy juga ini. Copy. Yang pula. Copy. Copy. Nah, ini baru ini deh. Copy. Oke, sudah, kita lihat lagi di 3D-nya ya. Apa sudah? Nah, ini bearingnya masih ngambang. Padahal itu kita turunkan aja bearingnya. Sekaligus Astagfirullahaladzim. Nah, ini juga. Oke. Ini kita ambil 500 ini. Karena tadi 2500 ya. Pasti bearingnya juga jauh banget. Yang penting dia udah kena pirat. Nah, ini udah kena piratnya. Selanjutnya kita buat girder ya. Ini jarak bearingnya sebenarnya agak kurang ini ya. Kita move aja sedikit. 50 ke atas aja. Oke, ini juga sama. 50. Oke, terus yang ini juga sama, ini jangan lupa.
Nah ini 50, ini pun sama 50, ini pun sama 50, dan ini pun yang terakhir sama 50 juga. Oke. Selanjutnya terakhir kita masukin girder. Ini langkah terakhir kita. Kita load family dulu, kita taruh girder. Oke, di sini, dari sini ke sini misalkan. Oke, lanjut lagi dari sini ke sini, dari sini, dari sini ke sini, sini ke sini. Pastikan dia di tengah ya, supaya dia bisa nyatu dengan girder yang ada di sebelahnya. Jadi dia nyambung antara girder 1 dan girder 2. Oke, kita lihat di 3D nya. Nah ternyata girdernya masih di bawah nih. Ini kita bisa drag aja properti ya, bisa drag aja. Ini pun sama, kita drag aja ya. Oke, bisa ternyata itu ke bawah juga. Sini secara offsetnya akan 1000. Ada yang ini ubah dulu. Di sini kita girder 0 0. Oh ini berarti min 500, min 500. Ini pun sama min 500. Lihat, nah ini tandanya pekerjaan kita sudah benar. Ya, ini pun sama, lakukan yang sama. Ini misalkan kita 1000 dulu, ini kita ubah ke girder, ini min 500, ininya min 500. Lihat, oke, jembatan kita pun jadi. Oh ya ini kita angkat sedikit ini bearingnya. Tadi di 3D nya oh ini bukan ngangkat tapi ininya yang terubah spearhead ya. Ini kita jadiin aja min 2500. Oke. Nah mungkin sampai sini aja ya. Terima kasih. Maaf tadi sedikit kepotong karena habis memori. Terima kasih Bu Maya karena telah memberikan saya kesempatan untuk UTS kali ini. Mohon maaf jika pengumpulannya agak telat Bu Maya. Mungkin segitu dari saya, Gilang Syahputra dari kelas 1 Konstruksi Sipil 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya. Mohon maaf mungkin ada sedikit penambahan yaitu Dexlet ya. Saya kemarin, mohon maaf Bu, kemarin saya lupa sama penambahan view juga. Jadi di sini kita bisa convert dulu, lalu ke view, kita bisa plan view, kita pilih yang structural plan. Ini bisa kita blok, ini kita bisa blok semua, lalu oke. Jadi kayak gini muncul girder dan dexlab ya. Nah di sini nanti kita sebenarnya bisa kita tambahin grid barunya. Langkahnya sama kayak tadi di pier head itu, kita tambahin grid seperti ini. Tapi karena sekarang saya sudah ada dan bisa dilakukan, sebenarnya di pier head pun bisa dilakukan penambahan gridnya. Jadi saya rasa kita akan lakukannya di gridnya aja. Oke, ini ada sedikit kurang rata ya dari ininya. Ini bisa kita pindahin aja.
pindahin, kita move aja. Ini karena ini sedikit kurang rata karena dari pemindahan view itu sih, jadi sedikit kurang rata. Move 50. Oke, mungkin sudah lumayan cukup. Ininya pun sama ini. Apa sih ini? Ininya mungkin ini kita bisa kontrol aja. Kita blok lalu kita move dari sini mungkin ke 50 aja deh. Lagi mungkin ya 50 lagi. Oke, kalau sudah mulai rata begini, karena tadi sebenarnya kita harusnya buatnya di Dexlab dan buatnya jarak antar grid itu kita buat lebih kecil, tapi karena kita sudah ada di Pierhead, jadi kita bisa buat aja sebenarnya di Pierhead. Caranya kita ke arsitektur, lalu kita buat grid, atau kalau enggak kita copy aja. Ini kita copy, jarak ke bawahnya itu 1000, lalu dari sininya pun sama, ini 9000. Dari atas ke bawah pun, dari bawah ke atas pun 1000 juga. Ini 9000 aja kita tulis. Oke, kalau sudah begini kita bisa ke arsitektur, lalu kita bisa ke struktur, kita bisa ke slab, struktural slab, lalu kita pilih yang rectangle. Dari sini kita bisa blok sampai ke sini. Oke, sudah, langsung aja kita ke 3D-nya. Nah, karena tadi posisinya ada di Pierhead, maka di elevasinya dia di Pierhead. Ini jangan lupa kita centang dulu di Pierhead. Kita lihat di sini. Elevasi tertinggi di 8000. Artinya 9500 dikurang 8000 itu 1500-an. Kita bisa pilih aja dulu sini atau ke girder aja. Nah, girder ini kan berapa itu tadi? 8000, ini masih kurang dikit, berarti kita bisa buat minus 500. Oke, kalau sudah seperti ini tandanya sudah jadi, kurang lebih seperti ini untuk Dexlab-nya. Kita bisa save aja. Oke, mungkin segitu Bu Maya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.